Pernah nggak sih teman-teman sales ngerasa kayak lagi ngomong sama tembok? Kita udah semangat jelasin produk, prospek cuman ngangguk-ngangguk dan jawab seadanya. Bikin frustrasi kan? Nah, ini dia tantangan tersembunyi di dunia penjualan respons yang samar-samar, yang bikin kita bingung gimana cara closing. Coba bayangin, lagi presentasi tentang peluang investasi yang oke banget. Bagaimana menurut Bapak? Tanya kita dengan penuh harap. Jawabannya menarik, titik. Nggak ada pertanyaan lanjutan, nggak ada semangat, cuma satu kata yang menggantung di udara. Bingung kan? Gimana cara bacanya? Gimana cara kita ngarahin pembicaraan ke closing? Disinilah pentingnya kita bisa ngerti bahasa tersembunyi dari prospek. Mereka mungkin sungkan buat langsung ngungkapin keberatannya. Tugas kita sebagai sales profesional adalah membongkar ini semua, gali kebutuhan mereka yang tersembunyi, dan bangun komunikasi yang kuat. Ingat, di balik setiap jawaban yang nggak jelas, ada peluang emas yang menanti. Yuk, kita kuasai seni membaca bahasa tersembunyi prospek dan bawa pulang kemenangan. Kenapa sih prospek sering ngasih respons yang nggak jelas? Alasannya banyak, seperti labirin yang menunggu untuk dipecahkan. Pertama, mereka mungkin masih ragu. Presentasi kita mungkin terlalu umum, belum nyentuh kebutuhan mereka secara spesifik. Kedua, mereka mungkin merasa nggak nyaman. Tekanan untuk membeli, bahasa tubuh kita yang terlalu agresif, atau pertanyaan yang bertubi-tubi bisa bikin mereka menjauh. Ketiga, mereka mungkin ragu untuk terbuka, takut akan risiko, keraguan terhadap produk, atau pengalaman buruk di masa lalu bisa jadi penghalang komunikasi. Memahami akar dari keraguan ini adalah kunci untuk membuka hati dan pikiran prospek. Ketika kita ngerti kenapa mereka berbicara seperti memberi teka-teki, kita bisa menyesuaikan pendekatan untuk membangun kepercayaan dan membuka jalan menuju penjualan yang sukses. Seringkali, penjual terjebak dalam perangkap naskah. Mereka hafal presentasi, ngelontarin kata-kata tanpa benar-benar mendengarkan. Coba bayangkan, seorang salesman asuransi dengan nada monoton ngebacain daftar manfaat polis. Prospek, seorang ibu rumah tangga, merasa bosan dan nggak tersentuh. Dia pengen solusi yang personal, bukan cuma produk generik. Komunikasi yang efektif bukan cuma tentang menghafal naskah, tapi tentang membangun koneksi. Dengarkan dengan empati, tanggapi dengan tulus, dan sesuaikan pendekatan kita dengan setiap individu. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari jargon teknis yang membingungkan. Ingat, kita nggak lagi jualan produk, tapi solusi untuk masalah dan aspirasi mereka. Bahasa tubuh itu bahasa universal, yang ngomongnya lebih keras daripada kata-kata. Senyuman tulus, kontak mata yang hangat, dan postur tubuh yang terbuka, nunjukin kepercayaan diri, dan membangun koneksi instan. Sebaliknya, tangan yang disilangkan, tatapan mata yang kosong, dan gerakan gelisah ngasih sinyal negatif, menciptakan jarak dan ketidakpercayaan. Perhatikan bahasa tubuh prospek. Kalau mereka condong ke depan saat kita bicara, itu pertanda baik. Kalau mereka menyilangkan tangan atau menghindari kontak mata, mungkin ada keraguan yang perlu diatasi. Coba deh, tiru secara halus bahasa tubuh prospek untuk menciptakan rasa keakraban. Ingat, membangun hubungan emosional adalah kunci untuk memenangkan hati dan pikiran. Seni bertanya, menggali jawaban yang jelas. Pertanyaan adalah kunci untuk membuka pikiran prospek. Tapi banyak penjual terjebak dalam pertanyaan ya.
atau tidak yang dangkal. Apakah Bapak tertarik dengan produk ini? Cuman akan menghasilkan jawaban singkat dan menutup pintu untuk eksplorasi lebih lanjut. Ajukan pertanyaan terbuka yang mengundang mereka untuk berbagi seperti apa kebutuhan utama Bapak dalam hal atau bagaimana produk ini dapat membantu Bapak mencapai. Dengarkan dengan saksama jawaban mereka, gali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan seperti bisa diceritakan lebih lanjut tentang atau apa artinya itu bagi Bapak. Hindari pertanyaan yang mengarahkan atau memanipulasi. Sebaliknya, fokuslah untuk memahami perspektif mereka, mengidentifikasi kebutuhan tersembunyi, dan memposisikan solusi kita sebagai jawaban atas doa mereka. Ritme persuasi melambat untuk mempercepat penjualan. Antusiasme itu bagus, tapi ngomong terlalu cepat bisa jadi bumerang. Prospek mungkin merasa dibombardir informasi, kesulitan mencerna, dan akhirnya hilang minat. Bicaralah dengan tempo sedang, beri jeda setelah menyampaikan poin penting. Ini ngasih mereka waktu untuk memproses informasi dan merumuskan pertanyaan. Bayangkan kita lagi jelasin fitur canggih smartphone. Setelah menjelaskan setiap fitur, berhentilah sejenak, kasih kesempatan bagi prospek untuk mengagumi desainnya, membayangkan manfaatnya, dan mengajukan pertanyaan. Ingat, penjualan bukan tentang seberapa banyak yang kita katakan, tapi seberapa banyak yang mereka pahami dan ingat. Mengungkap emosi inti dari setiap keputusan. Logika itu penting, tapi emosilah yang menggerakkan tindakan. Orang membeli karena alasan emosional, baru kemudian menjustifikasinya dengan logika. Temukan kenapa emosional di balik kebutuhan prospek. Apakah mereka ingin keamanan finansial untuk keluarga? Apakah mereka mendambakan pengakuan dan status? Gunakan cerita, testimoni, dan analogi untuk membangkitkan emosi dan menciptakan koneksi yang bermakna. Misalnya, saat jualan asuransi pendidikan, ceritakan kisah inspiratif tentang orang tua yang berhasil menyekolahkan anaknya berkat asuransi. Biarkan prospek merasakan kebahagiaan dan rasa syukur. Bayangkan diri mereka di posisi tersebut. Pentingnya urgensi, mendorong keputusan yang nyata. Penundaan adalah musuh terbesar penjualan. Prospek mungkin tertarik, tetapi menunda keputusan karena berbagai alasan. Tugas kita adalah menciptakan rasa urgensi, menunjukkan kepada mereka bahwa bertindak sekarang lebih menguntungkan daripada menunda. Tekankan penawaran terbatas, diskon khusus, atau risiko kehilangan kesempatan. Misalnya, promo ini hanya berlaku hingga akhir bulan, atau stok terbatas, pesan sekarang untuk mengamankan unit Anda. Tapi ingat, hindari taktik menakut-nakuti atau manipulatif. Fokuslah pada nilai dan manfaat. Tunjukkan bagaimana menunda keputusan dapat merugikan mereka dalam jangka panjang. Kesimpulan, menguasai bahasa pengaruh. Menjadi seorang master influencer dalam penjualan butuh lebih dari sekadar kata-kata. Ini tentang memahami bahasa tersembunyi prospek, membangun koneksi emosional, dan membimbing mereka menuju keputusan yang saling menguntungkan. Praktikan tips ini dalam interaksi kita sehari-hari. Dengarkan dengan empati, ajukan pertanyaan yang tepat, bangun kepercayaan, dan ciptakan rasa urgensi. Ingat, sukses dalam penjualan bukan tentang manipulasi, tapi tentang membantu orang lain mencapai tujuan mereka dengan solusi yang kita tawarkan.